Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Hamidah dari kelas 12 Farmasi ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yaitu tentang jurusan farmasi dan produk yang dihasilkan. Nah, yang pertama yang kita akan bahas yaitu apa sih itu jurusan farmasi? Jadi jurusan farmasi itu merupakan kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia dan tentunya sangat diperlukan di dunia medis. Selama belajar di jurusan farmasi, kamu akan banyak berkutat dengan senyawa kimia untuk dikembangkan jadi bahan obat. Bukan gak mungkin kalau suatu saat nanti kamu bisa saja menjadi salah satu penemu obat penyembuh dari berbagai penyakit. Selain itu, kamu akan mempelajari bagaimana menggunakan obat-obatan secara efektif dalam ilmu kesehatan hingga pengobatan higienis. Jadi keren banget ya. Nah, selanjutnya ada pengetahuan dan keahlian dari jurusan farmasi. Yang pertama itu ada kemampuan meneliti. Jadi kemampuan meneliti itu anak farmasi itu pasti biasa banget main ke lab. Jadi biasanya itu kita meneliti bahan-bahan obat, meneliti tanaman-tanaman, kita lihat senyawa atau zat aktif apa yang bisa bermanfaat buat tubuh, bisa dijadiin obat gak gitu. Terus selanjutnya ada kemampuan menganalisis. Nah, kemampuan menganalisis ini biasanya dari kita habis teliti itu kita analisis. Terus selanjutnya ada kemampuan pelayanan kefarmasian. Jadi kemampuan pelayanan kefarmasian itu kemampuan yang pasti kita pelajarin pas lagi di farmasi. Jadi itu kayak kemampuan dasar gitu. Jadi kemampuan itu kayak misalnya mau racik obat, terus KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi ke pasien, terus membuat nota, pokoknya administrasi apotek kayak gitu-gitu. Itu ada di kemampuan pelayanan kefarmasian. Lalu selanjutnya ada kemampuan manajemen mutu, lalu kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi ini dari KIE tadi, dari komunikasi, informasi, dan edukasi kita ke pasien. Jadi otomatis anak farmasi itu terlatih untuk ngomong formal ke pasien dengan tata cara yang baik, tutur bahasa yang bagus gitu. Jadi kemampuan komunikasi kita terlatih gitu. Terus selanjutnya ada pemahaman kimia. Nah, pemahaman kimia ini karena bahan-bahan obat itu biasanya banyak banget dari bahan-bahan kimia, jadi secara nggak langsung kita juga punya pemahaman kimia gitu. Terus juga kan tadi pengertian dari apa namanya, jurusan farmasi itu kan membahas tentang bahan-bahan kimia yang bisa dijadiin obat kan, makanya kita punya pemahaman kimia. Selanjutnya ada pemahaman biologi. Nah, pemahaman biologi ini karena obat-obat itu gak cuma dari bahan-bahan kimia, itu juga banyak bahan-bahan obat yang berasal dari alam. Jadi kalau misalnya di jurusan farmasi itu nanti pelajarannya itu farmakognosi. Jadi itu kita mempelajari tumbuhan-tumbuhan dari akar sampai daunnya sampai buahnya itu ada nggak zat aktif atau senyawa atau zat berkhasiat yang bisa bermanfaat buat manusia gitu. Jadi secara nggak langsung anak farmasi itu punya dua pemahaman, itu pemahaman kimia dan pemahaman biologi. Lanjut. Nah, ini ada prospek kerja dari anak-anak farmasi. Jadi prospek kerja lulusan farmasi itu sebenarnya banyak banget dan luas banget. Di sini tuh dibilangnya lulusan farmasi itu memiliki prospek kerja yang cerah. Nah, ada banyak banget peluang karir yang menanti lulusan farmasi. Selain sektor kesehatan, industri kosmetik, makanan dan minuman juga membutuhkan sarjana farmasi untuk memperkuat tim research and development mereka loh. Oh, kan keren banget. Nah, prospek kerja yang gak kalah menarik adalah dalam bidang farmasi manajemen. Jadi sekarang tuh udah ada farmasi manajemen, keren banget. Nah, ini ada beberapa yang aku tampilin itu pekerjaan-pekerjaan lulusan farmasi. Ini ada di bagian penjualan. Jadi kalau bagian penjualan itu biasanya kita Sarah pernah dengar guru Sarah tuh jadi medrep. Jadi medrep itu dia ngejualin obat ke rumah sakit, nawarin obat. Bisa dia kerja di PBF obatnya itu, nanti dia ngejualin ke rumah sakit, dia nawarin ke dokter obatnya bla bla bla. Terus nanti katanya gaji medrep itu besar, jadi mantep banget kan. Terus ada peneliti bioteknologi, bagian perencanaan dan peneliti produk bioteknologi, ahli bioteknologi, pokoknya mereka yang meneliti obat gitu deh, mungkin sejenis gitu ya. Terus ada ahli kecantikan. Nah, ahli kecantikan ini karena farmasi itu nggak cuma melulu obat-obat,
Jadi farmasi itu juga masuk ke ranah kosmetik. Jadi kosmetik itu juga masuk ke, jadi termasuk farmasi gitu. Jadi nanti banyak banget ahli-ahli kecantikan tuh yang pada dasarnya dia tuh anak-anak farmasi. Keren banget kan. Selanjutnya ada dosen, ada bagian administrasi rumah sakit, ada rekam medis, apoteker, itu udah jelas ya. Terus ada wirausaha. Nah, wirausaha ini nanti Sarah pengen nunjukin hasil produk yang sudah pernah Sarah buat dengan kelompok KWU Sarah, yaitu produk nanti Sarah kasih lihat produknya apa. Nah itu salah satu mempraktekkan bahwasannya anak farmasi itu juga bisa berwirausaha gitu, keren banget. Lalu selanjutnya ada tim research and development, kalau bahasa gaulnya tuh R&D. Lalu ada sistem analis. Nah selanjutnya, nah ini nih yang tadi Sarah bilang produk yang pengen Sarah tunjukin, itu ada nah itu ada produk Berry Happy Lip Balm. Nah apa sih itu Berry Happy Lip Balm? Nah Berry Happy Lip Balm itu merupakan produk perawatan tubuh yang baik untuk bibir dari bahan alami yang diolah dari buah stroberi menjadi lip balm atau pelembab, kemudian dikemas menjadi bentuk lip balm yang bisa digunakan setiap hari. Jadi ini tuh sebenarnya lip balm yang komposisi utamanya itu adalah ekstrak buah stroberi dan vaselin. Jadi di dalam buah stroberi itu mengandung antioksidan, vitamin C yang bermanfaat buat mencerahkan warna kulit bibir. Nah si vaselin ini itu bermanfaat buat melembabkan kan. Jadi kalau di collab, kalau disatuin, jadi mereka tuh klop banget gitu. Jadi cocok untuk menjadi pelembab bibir gitu. Lanjut. Nah ini tujuan dari kelompok Sarah membuat produk Berry Happy Lip Balm ini. Yang pertama itu untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kesehatan bibir, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha, mengenalkan kepada masyarakat bahwa dari bahan alami dapat digunakan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Mantap banget kan. Nah ini beberapa kelebihan dari produk Berry Happy Lip Balm ini. Yang pertama itu melembabkan sistem nutrisi bibir, memberikan warna bibir yang tampak natural, menjaga kesehatan bibir, terbuat dari bahan alami. Nah itu deh kelebihan dari itu. Nah udah deh, sekian PPT Sarah. Oh iya, Sarah pengen nunjukin dulu Sarah punya contoh Berry Happy Lip Balm. Nah ini, jadi ini tuh sebenarnya sampel gitu. Jadi sebenarnya produk Berry Happy, produk mana nih, bodoh lah ya, pokoknya ini produk Berry Happy Lip Balmnya. Jadi ini sih sebenarnya bukan kemasan asli yang dijual, ini tuh sampel. Cuma karena kelompok Sarah pada nggak mau, jadi Sarah yang simpen. Jadi coba kita lihat aja, langsung kita review sekalian mumpung masih ada. Jadi ini tuh sebenarnya bener-bener lembab banget kalau mau tahu ya, tapi udah nggak jual sih. Langsung kayak glossy gitu ya, keren banget deh. Jadi ini tuh bisa membuktikan bahwa sebenarnya anak farmasi tuh bisa ngapain aja gitu guys. Oke. Cuma udah nggak jual lagi, kita udah tutup PO selamanya karena kemudian yaudah deh, sekian, begitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Maafin Sarah kalau misalnya ada beberapa kesalahan atau kelibet-libetan bahasanya. Ini pertama kalinya Sarah buat video, soalnya ya udah 9 menit ya. Jadi langsung aja Sarah pengen bilang buat teman-teman semua yang nonton ini, tetap jaga kesehatan, di rumah aja, jangan kemana-mana. Biar virus corona ini nih yang menyebabkan kita semua jadi sibuk membuat video ini, agar cepat-cepat minggat, agar cepat-cepat pergi dari muka bumi ini. Pokoknya di rumah aja dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih Bung Pri, I love you.